Anak kita suruh menekukkan jari kelingking dan jari manis, tinggal 3 jari, kemudian jari jempol bertemu dengan jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Sudah? Nah, kita minta anak tersebut untuk melakukan menulis di atas angin. Nih, latihan menulis di atas angin terlebih dahulu. Dan buat begini, kemudian latih anak begini, latihan menulis di atas angin. Nah, setelah itu hai teman-teman, para sahabat, orang tua dimanapun berada, salam sehat, salam belajar. Berjumpa kembali kita di video saya kali ini. Saya akan memberitahukan bagaimana untuk mengajari anak agar tidak merasa kesulitan saat menulis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menulis indah. Memang terkadang kita sendiri sulit untuk memberitahu atau mengajari bagaimana cara menulis indah yang baik, bisa rapi dan teratur. Baiklah, kepada teman-teman, sahabat-sahabat orang tua sekalian, dalam menulis indah ini kita memang harus terkadang memberikan contoh dan membimbing agar anak tersebut dapat mengikutinya. Tapi di sini saya akan memberikan langkah-langkah, hanya Bapak Ibu memberitahukan bagaimana cara menulis indah tersebut. Anak tersebut bisa mampu untuk menuliskannya. Kita jangan sepele dalam menulis indah ini, karena di satu saat pasti kita akan membutuhkannya. Di tingkat dasar memang tidak semua sekolah untuk menerapkan dalam menulis indah ini. Pada saat di jenjang kelas atas, kelas 2 atau kelas 3, pastinya sudah diajari untuk menulis indah. Baik, sebelum teman-teman atau orang tua mengajari anak untuk menulis indah, perhatikan terlebih dahulu pensil yang dipergunakan. Untuk pensil, ada baiknya mata pensil tidak boleh terlampau runcing atau tajam sekali. Tidak boleh. Kemudian, anak-anak kita perkenalkan banyaknya kotak dalam menulis indah. Seperti Bapak Ibu saksikan, ini ada 5 kotak. Setelah itu, sebelum memulai menulis, jari tangan ini kita minta untuk anak-anak melakukan olahraga jari. Maksudnya di sini adalah kita harus menggerakkan sel-sel motorik dari jari tangan anak tersebut. Kita buat gerakannya seperti ini. Gerakannya dikepal, perlahan-lahan dikepal sampai 10 kali saja dikepal. Kemudian digenggam seperti ini. Setelah itu kita minta jari tangan anak mempraktekkan bagaimana cara memegang pensil, walaupun pensil belum kita pegang. Seperti ini. Ini.
Anak kita suruh menekukkan jari kelingking dan jari manis, tinggal 3 jari, kemudian jari jempol bertemu dengan jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Sudah? Nah, kita minta anak tersebut untuk melakukan menulis di atas angin. Nih, latihan menulis di atas angin terlebih dahulu. Sudah. Kita minta anak tersebut agar jari tangan anak tersebut semakin lentur. Sebelum menulis memang Bapak Ibu harus meminta anak tersebut jangan menulis terlebih dahulu, tapi melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menggerakkan atau agar itu jari-jari tangan tidak kaku, tidak keras, seperti ini. Kemudian buat begini, kemudian latih anak begini, latihan menulis di atas angin. Nah, setelah itu minta anak untuk memegang pensil. Ambil pensil seperti ini. Sudah dibuat bentuk seperti ini, minta anak untuk ambil pensil seperti ini. Dibiasakan. Saat akan menulis, dibiasakan anak untuk mengambil pensil dengan cara begini. Nih. Sudah. Sekarang menggunakan pensil untuk berlatih menulis di atas angin. Nih, di atas angin. Digerakkan. Jari tangan yang menggerakkan pensil. Jari tangan menggerakkan pensil. Kita coba dulu anak tersebut coba untuk menulis huruf A di atas angin. Bagaimana? Kemudian B. Sudah setelah itu, setelah kita melakukan gerak tangan latihan menulis di atas angin, kita langsung untuk minta anak tersebut menulis huruf mulai dari huruf A. Selalunya untuk kita mengajari anak adalah mulai dari huruf A. Teman-teman, Bapak Ibu, setelah tangan terbentuk seperti ini, tangan terbentuk, otomatis anak tersebut memegang pensil seperti apa yang sudah kita ajari, seperti yang tadi. Sudah. Dari huruf A. Jangan langsung menulis. Minta anak tersebut menggerakkan terlebih dahulu jari tangannya. Huruf A dalam tegak bersambung ya. Beritahu kepada anak tersebut bahwa saat menulis huruf A, ingat dulu huruf C. Huruf C. Tulis dulu huruf C, bentuk huruf C. Bentuk huruf C seperti ini. C. Sudah? Bentuk huruf C seperti ini. Besar hurufnya ini harus sebesar kotak ini, kotak yang di tengah. Kita menulis di kotak di tengah ya. Huruf C. Kemudian kita tarik garis dari ujungnya ini, huruf C yang di atas, sampai ke ujung huruf C yang tadi. Kemudian kita buat ekornya. Ingat kan? Saat akhir menulis sebuah huruf itu, ekornya harus kita buat istilahnya ekor.
Sekarang kita harus mengajari anak ada canda guraunya. Bukan hanya hewan yang memiliki ekor, huruf juga memiliki ekor. Tapi ini kalau di tulisan tegak bersambung. Karena ekornya inilah yang akan menyambung ke huruf yang lain atau yang berikutnya. Huruf A. Huruf C bentuk dulu, kemudian A. C, tarik garis lurus, A. Sudah? Karena kita harus mempraktekannya kepada anak di luar dari ini. Ya, kita memang harus ada kertas buram untuk memberi contoh. Contohnya buat C begini, sudah jadi C toh. C, kita buat tarik garis dari atas ke bawah. Ini. Jadi menyambungannya seperti huruf garis tegak lurus begini. Nah, seperti ini. C jadi huruf A. Minta anak tersebut untuk menulis huruf A sampai 10 kali ke samping kanan. Samping kanan. Jangan ditindis itu mata pensil ke kertas. Tidak boleh. Hanya sekedar pegang saja pensil, beritahukan kepada anak tersebut, hanya saya pegang pensil saja, ini jari tangan, ini tangan, hanya letak saja di kertas ini, kemudian jari tangan ini, jari tangan yang tiga ini, itu saja yang menggerakkan pensil. Itu saja, bilang. Hanya jari tangan ini yang menggerakkan pensil. Yang lainnya tidak. Ini. Selanjutnya huruf B. Ingat. Huruf B itu bagaimana? Huruf B itu ingat. Kasih contoh dulu tidak apa-apa. Huruf B di luar di kertas buram. Huruf B itu buat garis miring begini. Mundur ke belakang. Pendek saja. Stop. Tarik garis lurus. Stop. Nah, sejajar dia sama ini. Kemudian buat ekornya. Seperti ini. Otomatis anak tersebut nanti akan menirukan seperti apa yang kita contohkan di sini. Ingat huruf L itu harus sekalian sambil saat menulis anak tersebut akan memulai sambil bimbing tarik garis miring begini, stop. Kemudian mundur ke belakang, stop. Kemudian tarik garis lurus ke bawah, stop. Kemudian buat ekornya. Udah. Sambil pula teman-teman Bapak Ibu memberitahukannya posisi-posisi huruf itu di mana, sampai di manakah panjangnya atau tingginya. Seperti itu. Seperti ini. Sudah. Yang dipergunakan adalah 3 kotak. 2 kotak yang di atas. Selalunya ingatkan, tempat menulis huruf berada di kotak yang ketiga. Kotak yang 3. Seperti ini. Ada huruf-huruf tertentu yang harus berada di luar dari kotak yang ketiga ini. Huruf-huruf tertentu. Contohnya seperti huruf A. Huruf A ini dia posisi hurufnya harus berada di kotak ketiga. Tidak boleh keluar dari kotak yang di tengah. Seperti itu. Kemudian ada huruf I. Huruf I. Hanya kepalanya saja yang berada di kotak kedua dari atas. Ada huruf U juga. Huruf U.
posisinya itu berada di di tengah-tengah juga, kotak tengah. Tidak boleh keluar. Kemudian ada huruf O juga, itu posisi hurufnya berada di tengah-tengah juga. Itu beberapa contoh huruf-huruf yang posisi hurufnya berada di tengah-tengah kotak. Yang lainnya, contohnya seperti huruf L ini, kita istilahkanlah saja ya, dia harus menggunakan payung. Payungnya sampai di kotak pertama atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah anak berlatih huruf L, jangan langsung huruf B. Huruf L saja. Perkenalkan kepada anak huruf L. Huruf L, tulis sampai 10 kali huruf L seperti itu. Sampai 10 kali. Nah, seperti ini. Ingat, jangan ditindis. Sampai ini. Sampai 10 kali. Nah, setelah anak tersebut agak lancar menulis huruf L tegak bersambung, kita coba untuk anak tersebut menuliskan huruf B. Sambil kita memberi contohnya di kertas buram. Contohnya kertas buram ini. Seperti ini, tadi sudah tulis huruf L, ini putar dia ke dalam, baru tarik garisnya. Nah, ekornya ini nanti kamu putar ke dalam sampai pangkal ini tengah-tengah, kemudian tarik lagi maju ke depan. Nah, seperti itu. Baik, kita coba tulis. Sekali lagi, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Sambil kita tuntun anak tersebut ketika anak tersebut menuliskan hurufnya. Tulis, ya, tarik garisnya ke depan. Beritahu juga, ini apa fungsinya? Ini nanti untuk menyambung ke huruf yang lain. Ini juga ekornya. Semua huruf itu di tulisan tegak bersambung harus memiliki ekor. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menyambungkan ke huruf yang lain. Sampai di situ saja beritahu. Sudah jadi, dua huruf ini dia sudah mulai pelan-pelan bisa menuliskannya. Secara tidak langsung, anak tersebut telah tahu menuliskan huruf L tegak bersambung. Jadi ada relevansinya dari huruf yang satu ke huruf yang lain. Seperti itu. Setelah huruf A, B, huruf C juga, otomatis anak tersebut sudah tahu kalau tulisan huruf C tegak bersambung hanya seperti itu saja, seperti ini saja. Nah, sudah. Jadi lebih mudah kan, huruf C itu seperti bentuk jari seperti ini. Jadi anak tersebut sudah otomatis mengetahui beberapa jenis huruf dalam tegak bersambung. Huruf A dia tahu, huruf C tahu, huruf L tahu, huruf B tahu. Sudah banyak dapat. Kemudian huruf I juga tahu dia. I tegak bersambung. Sudah? Seperti jadi kita memang harus penuh dengan kreasi dan kreatif dalam membimbing atau mengajari anak. Sudah berapa huruf? Huruf C
dia sudah tahu huruf C itu menyambung menjadi huruf A. Huruf C itu jadi huruf A, huruf I itu sambungannya ke huruf A. Ada 3 huruf, ada 2 huruf situ. C jadi A. Seperti saya buat contoh lagi nih. Ini C ini tadi C. Toh, kemudian buat huruf I. I begini, tapi jangan buat kepalanya. Oke, baik. Sudah ada beberapa huruf, anak tersebut mengetahui ini huruf B ini, minta menuliskan sampai 10 kali ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. A, B, C. C, coba. Kita coba anak tersebut untuk menuliskan tegak bersambung huruf C. Kalau huruf C itu paling mudah. Hanya cukup bengkokkan saja C. Ini adalah C tegak bersambung. Sampai 10 kali saja minta untuk menuliskannya. Selanjutnya, setelah huruf C, huruf D. Huruf D itu bagaimana? Nah, ingat huruf C, posisinya huruf D itu di kotak kedua dari atas. Contohnya seperti ini. C, bentuk huruf C, tarik garis, ini kotak kedua. Kotak kedua, nah ini, jangan lupa ekornya. Sudah? D. Oke. Jadi, itulah hubungan antara huruf yang satu dengan huruf-huruf yang lainnya. Jadi mereka saling merangkum satu dengan yang lain. Huruf ini bisa jadi huruf ini bisa jadi huruf ini. Seperti itu. Jadi terangkan kepada anak seperti itu. Biar anak tersebut tidak monoton, hanya huruf D saja dia tahu. Tapi ingat huruf C itu nanti bisa jadi huruf D. Tangannya ini di kotak kedua dari atas. Saya ulangi lagi kepada teman-teman, kepada orang tua. Kreatif itu sangat diperlukan dalam membimbing, dalam memberitahukan kepada anak, agar anak itu juga daya nalarnya, pemikirannya bisa makin berkembang seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan. Baik, suruh minta menulisnya sampai 10 kali ke samping kanan huruf D. C, D, C, D. Jangan tindis ya. Jangan tindis. Sudah. Inilah pasangannya huruf C dan huruf D. Huruf C bisa menjadi huruf D. Oke, sama seperti yang tadi toh. Huruf L bisa menjadi huruf B. Jadi ingat, tidak serta-merta kita langsung mengajari anak itu. Apalagi ini di menulis indah ya. Langsung bilang huruf B seperti ini. Huruf B seperti ini. Tidak. Tidak seperti itu. Setelah huruf D, huruf E. Huruf E ini lagi lebih mudah ini. Garis kurang pendek. Sudah, kemudian bengkokkan ke atas. Jadi huruf C. Buat huruf C. Jadi deh. Itu huruf E. Tapi ingat, E-nya ini harus kena ke garis yang ini ya. Garis yang bengkok tadi yang kita bentuk huruf C itu. Kita coba nih. Coba lagi nih. Buat garis kurang pendek. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kemudian bengkokkan ke atas huruf C. Jadi E. Buat garis kurang. Kemudian jadi E. Seperti itu. Itu contoh lagi kreativitas kita dalam mengajari anak. Sudah? Minta anak tersebut menuliskannya
sebanyak 10 kali ke samping kanan. Seperti itu. Kemudian kita jangan minta anak tersebut untuk menuliskan semua huruf itu untuk kita ajari, tidak. Hanya dengan huruf yang telah kita beritahu ini, huruf A, B, C, A, B, C, D, I, itu sudah bisa kita latih anak itu menulis satu kata. Contohnya ini tadi huruf A. Aba. Satu kata. Menulis tidak bersambung. Ingat tadi ya. Tulis huruf A. Tadi bagaimana? A. Huruf C dulu. Baru huruf I. Buat ekornya. Ekornya ini sambungan ke atas. Huruf L. Buat huruf L. Ekornya ini jadikan bentuk huruf L. Bengkokkan, buat payungnya. Tarik garis. Buat ekornya masukkan ke dalam, stop, tarik lagi maju ke luar. Kemudian ini nanti bentuk huruf C lagi, huruf C, stop, baru buat garis tegak lurus. Jangan lupa ekornya, iya, seperti itu. Abah. Ini kita coba minta dulu kepada anak tersebut menuliskan satu kata menggunakan tegak bersambung. Abah tulis sampai 10 kali. Kita di sini mencoba untuk mempergunakan fungsi dari garis pendek atau ekor dari huruf tersebut untuk menyambungkan ke huruf yang lainnya. Kita coba memberitahukan kepada anak tersebut bahwa inilah ekornya ini untuk menyambungkan ke huruf, contohnya ke huruf B. Sudah? Baik. Setelah itu kita buat kata yang lain. Satu kata yang lain. Ada. Ingat, jangan ditindis ya. Huruf C dulu. Garis tegak lurus. Ada ya. Ya, panjangkan ekornya. Naikkan ke atas. Kemudian mundurkan, bengkokkan pelan, stop. Kemudian tarik garis lurus. Ingat ya, posisi tangannya itu di kotak berapa? Kotak kedua. Kemudian kita tarik garis lurus, kita bengkokkan lagi buat ekornya. Ekornya ini panjang buat ke atas. Kemudian bentuk huruf C. Stop. Kemudian garis lurus ke bawah. Jangan lupa ekornya juga harus ada. Iya, ada. Seperti itu. Kita minta anak tersebut untuk menuliskan sampai 10 kali. Di sini ada lagi. Iya. Sembari anak itu sebelum menulis, anak itu minta untuk menggerakkan jari tangannya saat memegang pensil. Begini. Minta anak tersebut begini. Diayunkan jari tangan sehingga pensil itu turut terayun. Seperti ini. Iya. Selanjutnya sebuah kata lagi. Dia. D. C, huruf C jadikan huruf D. Garis tegak lurus.
ekornya ini jadikan bentuk huruf I, naik ke atas, garis tegak lurus ke bawah, buat begini lagi, dia. Kepalanya ini nanti belakangan saja kita buat. Ini bentuk dulu huruf A. Ini A, kemudian bengkokkan ke dalam, stop. Buat ekornya dia. Ingat, jangan lupa untuk memberi titik-titik berada di kotak kedua dari atas. Nah, seperti itu. Baik, kepada teman-teman maupun kepada orang tua, kita saat mengajari anak-anak untuk belajar, apalagi ini untuk berlatih menulis indah, kita harus dapat bernalar tinggi bagaimana supaya anak tersebut menyenangi saat menulisnya. Jadi anak-anak itu tidak bingung, merasa kebingungan. Jangan langsung katakan tulis huruf ini, tidak boleh. Anda harus berkreatif dari huruf ini bisa menjadi huruf apa nanti. Dari huruf ini ya jadi huruf apa nanti. Seperti itu. Seperti yang saya contohkan yang barusan tadi. Contohnya lagi, huruf L, anak tersebut sudah semakin lancar nanti menulis huruf L. Nah, tapi ingat, jangan buat ekornya ya. Hanya buat huruf L saja, bentuk huruf L seperti ini. Nah, jangan buat ekornya. Nah, kemudian buat garis bagaimana posisi kursi atau tempat duduk. Nah, di tengah-tengah buat garis kurang panjang, jangan panjang sekali, kemudian turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Anak tersebut akan bernalar tinggi membayangkan bentuk kursi itu bagaimana bentuknya. Ditambah lagi kita selaku pembimbing memberitahukan gambaran atau memberikan kreasi sebuah penanda. Contohnya seperti yang tadi. Buat dulu huruf L. Sudah. Jangan buat ekornya. Kemudian buat garis kurang. Tapi kena di tengah-tengah ini ya. Kena ke garisnya itu. Buat garis kurang. Sudah. Kemudian tarik ke bawah. Jadi. Pertama-tama kita tidak harus cantik. Tidak harus rapi terlebih dahulu. Namanya kita masih awal memulai untuk mempelajari menulis indah ini kepada anak. Kita perkenalkan. Lama-kelamaan minta kepada anak tersebut untuk menuliskannya sebanyak 10 kali. L, buat garis kurang, buat kakinya 1, turun ke bawah. Seperti itu salah satu contoh. Karena kadang anak-anak kalau langsung kita bilang untuk membentuknya kembali, anak-anak tersebut imajinasinya sulit untuk mengingat bentuk huruf A itu secara langsung. Tapi apabila dengan adanya kreasi, anak tersebut bisa menuliskannya. Ingat, kreasi dan kreativitas diperlukan dalam mengajari atau menuntut, membimbing anak. Ya, jangan lupa untuk gerak-gerak tangan, itu sel motorik jari tangan harus kita gerakkan terlebih dahulu. Itu dia. Baiklah, kepada teman-teman, para orang tua, demikian dulu cara menulis indah yang dapat saya tunjukkan. Mudah-mudahan apa yang saya beritahukan ini
anak-anak tidak menemui kesulitan. Semua huruf itu memiliki keterpautan, memiliki referensi, memiliki hubungan. Ingatkan saja, itu kreativitas. Ingatkan saja, huruf ini akan membentuk huruf ini bisa jadi huruf ini bisa jadi huruf ini. Ya, seperti itu saja. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga memberi manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam belajar. Bye-bye.